Hai teman-teman pecinta bonsai, apa kabar? Selamat datang di channel Bonsai Pemula KBB bersama saya Bowo. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sudah berada di alam. Tentunya pasti teman-teman beranggapan kalau saya sedang membolang mencari bahan bonsai. Tapi pada kesempatan kali ini fokus dan tujuan utama saya cuma untuk mengecek perkembangan akar atau bekas potongan akar serut yang pada kesempatan lalu di video ini. Di video tersebut saya sudah menanam bekas potongan akar serut yang sudah terubus meskipun belum nancap atau belum terkubur tanah sama sekali. Pada kesempatan ini saya akan mengecek perkembangannya seperti apa, bisa survive, tetap hidup, atau mati karena kondisi alam. Jadi saya akan mengecek dulu bagaimana perkembangannya, akan saya tunjukkan kepada teman-teman. Nanti masalah mendapatkan bahan bonsai atau enggak, saya pikir belakang. Saya niatnya cuma untuk mengecek dulu. Nanti kalau dapat bahan bonsai juga alhamdulillah. Jangan kemana-mana, simak dan ikutin terus video ini. Teman-teman pecinta bonsai, ini saya temukan lagi hal serupa seperti biasanya. Bekas potongan nggak dibawa, digeletakin aja. Nggak tahu ini maksud pembolang sebelumnya seperti apa. Ini bahan bonsai serut. Ini akar. Ini yang atasnya kering karena memang nggak ditanam sama sekali, tapi ini masih bisa hidup karena masih ada kambium. Sepertinya ini juga terubus. Berkali-kali harus melihat seperti ini, sangat disayangkan sekali. Masih banyak para pembolang yang nggak bertanggung jawab. Seharusnya kalau memang bahan seperti ini tidak diinginkan oleh orang itu, seharusnya nggak diambil kemudian nggak digeletakin seperti ini. Minimal kalau nggak dibawa pulang ditanam lagi. Tapi ini seperti ini teman-teman. Jadi saya harus sampaikan seperti ini terus agar suatu saat pembolang yang tidak bertanggung jawab ini melihat channel saya dan tidak melakukan hal seperti ini lagi. Dan untuk teman-teman di rumah atau pembolang di daerah lain juga agar tidak melakukan hal seperti ini lagi. Sayang sekali, semoga ini bisa hidup. Akan saya bawa pulang. Kalau saya tanam di alam seperti ini, saya takutnya nggak bisa survive karena ini kondisinya juga sepertinya kambiumnya sudah mulai banyak berkurang. Ini dari batangnya juga sudah mulai mengeriput, tapi sepertinya juga masih bisa ditanam. Jadi akan saya bawa pulang, saya maksimalkan untuk perawatannya di rumah biar bisa hidup. Sayang sekali. Oke teman-teman, akan saya bawa dan akan saya lanjutkan perjalanan saya. Teman-teman, saya sudah berada di lokasi dimana sebelumnya saya menanam akar atau potongan akar dari bahan bonsai serut yang saya tanam di video sebelumnya. Akan saya tunjukkan perkembangannya. Tentunya teman-teman penasaran bagaimana perkembangannya. Tanpa berlama-lama akan saya tunjukkan kepada teman-teman bagaimana perkembangan dan hasilnya setelah ditanam. Teman-teman, jadi ini adalah potongan akar yang digeletakkan pada kesempatan yang lalu. Di videonya sudah saya tunjukkan. Ini adalah hasilnya. Dan ini sudah hidup menurut saya teman-teman, survive karena terbukti ini juga sudah tunasnya tunas yang muda. Kemudian ukurannya juga sudah cukup besar. Jadi ini saya rasa sudah hidup, cuman kondisinya nggak boleh dipindah ataupun digeser karena akarnya mungkin baru akar awis, serabut yang putih belum terlalu kuat. Kalau digeser masih bisa mati, dan itu takutnya. Ini perkembangannya luar biasa sekali. Kalau teman-teman mengikuti channel saya tahu video sebelumnya, jadi di video sebelumnya bahan bonsai atau akar dari serut ini cuma dipotong, kemudian bekas potongannya digeletakkan begitu saja. Tapi bahan ini masih ingin hidup dengan terubus. Kemudian saya bantu, saya tanam di alam, di tempat yang rimbun seperti ini. Akhirnya bisa hidup. Tapi meskipun ini bisa terubus dan hidup, tapi masih sensitif sekali karena ini masih baru keluar akar. Saya rasa akarnya masih akar awis, jadi posisinya harus tetap seperti ini dulu, nggak boleh digeser. Sebelahnya ini juga sama, ini juga saya rasa masih hidup.
Ini juga bekas potongan yang kecil-kecil saya tancapkan. Ini juga teman-teman, ini juga sebelah sini sama. Ini trubusnya. Kalau yang ini saya rasa nggak bisa bertahan, tapi sepertinya masih ada kambium juga. Yang batangnya sini masih segar. Kalau yang batang sini dan belakangnya sini sepertinya agak kering. Tapi kalau yang tengah sini sepertinya masih segar, mungkin masih bisa terubus. Ditunggu aja, semoga bisa hidup. Ya, semoga teman-teman pembolang di rumah yang melihat channel ini, pembolang-pembolang di daerah lain bisa ikut melestarikan, gak hanya mengambil bahan bonsai saja tapi juga dilestarikan juga. Bekas potongannya minimal dikubur, dan kalau ada bekas potongan kecil-kecil ditanam lagi. Ini contohnya, bahan bonsai serut ini mudah hidup. Ini buktinya, tanpa ditanam sebelumnya, cuma digeletain aja terubus, kemudian setelah saya tanam dia mau hidup lagi seperti ini. Ini bukti konkret kalau bahan bonsai serut ini mudah hidup. Jadi mari kita bersama-sama melestarikan, jangan cuma ngambil aja teman-teman. Oke, akan saya lanjutkan untuk pencarian bahan bonsainya. Simak dan ikutin terus video ini. Oke teman-teman, jadi saya sudah menunjukkan bagaimana perkembangan dari sisa atau potongan akar serut bekas pembolangan orang lain yang kemudian digeletakkan aja terubus, kemudian saya bantu, saya tanam, ternyata hidup. Jadi ini luar biasa sekali. Saya cukup senang meskipun hari ini nggak bolang, cuman ingin memang tujuan dari awal pengen melihat perkembangan aja teman-teman. Jadi semoga ini juga bisa memotivasi dan menginspirasi teman-teman juga, biar nggak hanya asal ambil tapi bekas potongannya biar tetap ditanam. Meskipun nggak harus ditanam di alam, ditanam di rumah pun nggak masalah, karena juga cara tersebut bisa menambah populasinya. Dan pada kesempatan kali ini saya juga tadi menemukan lagi dan lagi bahan yang cuma dipotong, digeletakkan tapi nggak dibawa pulang. Ini untuk ketiga kalinya kalau nggak salah saya menemukan seperti ini, dan ini juga akan saya bawa pulang lagi. Saya tanam biar hidup, biar menambah populasinya, biar nggak mati sia-sia untuk satu bahan ini. Untuk bahan yang dulu pernah saya bawa di video yang pertama kali saya buat, sudah hidup sekarang, tapi belum saya buat untuk reviewnya, perkembangannya belum saya tunjukkan. Untuk bahan ini akan langsung saya seleksi di sini biar nanti hasil tanamnya terlihat gerak dasarnya seperti apa. Langsung saja akan saya mulai. Ini sudah banyak yang kering teman-teman, atasnya ini banyak yang kering, langsung saya buang aja. Keras sekali teman-teman, karena memang bukan kayu yang sudah ada yang ada kambiumnya, tapi ini kayu yang kering, memang nggak ada kambiumnya sebagian yang di atasnya sini. Banyak sekali bagian yang kering, percabangan perantingannya nggak ada kambiumnya sama sekali. Tapi kalau bagian bawahnya sini masih ada, jadi masih bisa hidup kalau ditanam. Cuman perawatannya harus lebih ekstra, pasti harus menggunakan sungkup. Kalau nggak disungkup ini susah untuk hidupnya. Kering bekas potongannya teman-teman, memang nggak ada kambiumnya sama sekali. Ini titik tumbuhnya sepertinya agak ke bawah sini.
Nah, di potongan yang bawah sini baru ada kambiumnya. Ini nantinya baru bisa terubus. Oke, seperti ini. Bagian bawahnya juga nanti waktu ditanam baru akan saya bersihkan, saya runcingkan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini ditanam seperti ini memang kelihatan sepele, tapi nanti bisa jadi bonsai penjing atau bonsai raft. Nanti tergantung di mana titik tumbuhnya. Setelah itu baru dibentuk. Ditambahkan batu dengan pot ceper, pasti hasilnya lebih bagus dan maksimal. Sayang sekali kalau bahan seperti ini harus dimatikan karena cuma diambil, digeletakkan, nggak ditanam, nggak dibawa. Sayang sekali. Padahal setiap hari banyak pembolang, pasti populasinya juga semakin berkurang. Belum lagi nanti tingkat kegagalan saat menanam. Biasanya juga banyak orang yang cuma mencari tapi menanamnya nggak bisa. Sayang sekali kalau bahan lama-lama habis karena seperti itu. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga banyak hikmah yang kita dapat pada kesempatan kali ini. Jadi kita nggak asal membolang, kita harus tetap melestarikan juga, karena siapa lagi yang melestarikan kalau bukan kita, para penghobi. Kalau kita hanya mencari untuk kepentingan rupiah aja, itu hanya untuk sesaat saja. Setelah bahan itu di alam habis juga kita nggak akan dapat lagi. Jadi kalau kita sambil melestarikan, kita ambil secukupnya, seperlunya, dengan cara yang bijaksana, populasinya akan tetap dan bahkan bisa bertambah. Kalau kita mengambilnya dengan metode stek, kita ambil percabangan, kita tanam, itu juga malah akan melestarikan, memperbanyak populasi juga. Oke teman-teman, saya mohon maaf kalau pada kesempatan ini ada tutur kata saya yang salah. Akhir dari video ini saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe video saya. Yang belum bisa di subscribe agar teman-teman selalu mengikuti perkembangan update terbaru dari saya, apa yang akan saya bagikan di channel ini. Di channel ini saya membagikan pengalaman saya menekuni hobi bonsai, mulai dari mencari di alam, menanam, hidup, dibentuk, hingga nanti bisa menjadi bisa menjadi bonsai yang bagus. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu. Terima kasih. Maju selalu bonsai Indonesia.